Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2021 ya, malam hari. Saya akan membuat video bagaimana cara memulai usaha bakso dengan mudah, murah, dan cepat. Sekali lagi, mudah, murah, dan cepat. Nah, video ini saya bikin mengingat banyak sekali dari rekan-rekan yang bertanya saya, gimana sih cara memulai atau merintis usaha bakso, gimana sih cara menggiling baksonya, gimana sih cara cari karyawannya, gimana sih cara marketingnya, bla 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 bla, semuanya. Kalau tips-tips tersebut akan saya bagi semua, tentunya dengan bertahap, bertingkat, dan lanjut. Untuk video yang kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat baksonya dulu dengan mudah, murah, dan cepat. Nah, kenapa mudah? Karena ini saya gali, saya bagi ilmu ini berdasarkan pengalaman saya setelah berjualan bakso, sudah mengalami berjualan bakso selama 10 tahun. Jadi, alhamdulillah saya saat ini sudah mempunyai 7 outlet di Jabodetabek, 3 di Bandung, dan insya Allah tahun ini nambah sekitar 20 di Jabodetabek dan di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Tapi mudah ya, mudah. Kenapa mudah? Karena nanti orang yang belum tahu daging, orang yang belum tahu caranya bikin bakso, orang yang belum tahu caranya giling, orang yang nggak tahu komposisi bumbunya gimana itu langsung bisa praktek gitu, nggak perlu belajar dulu. Nah, kenapa sih dibilang murah? Murah ini karena saya berbagi tips termurah untuk bisa membuat bakso. Jadi untuk membuat bakso kita tidak perlu beli alat gilingnya dulu, terus beli alat pekannya dulu, terus macam-macam lah, beli alat-alat itu yang notabene nanti akan membutuhkan modal. Kita cukup giling ke pasar dulu. Karena ini baru merintis ya. Cepat, kenapa kita bilang cepat? Ya, karena kita tidak perlu menunggu nanti tunggu punya modal, tunggu besok, tunggu kapan lagi. Yang penting kalau kita punya niat, di hati, di mulut, dan di eksekusi, ya langsung jadi cepat. Kalau cuma niatnya di hati dan di mulut dan di eksekusi, ya akan nanti terus. Besok hari Minggu saya akan berangkat ke Jogja. Saya akan lapak tilas apa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Saya kalau jam 3 pagi harus beli daging, harus beli mengambil sayur, pulang beli bakso, lagi berangkat kerja. Karena waktu itu saya masih status aktif. Ya, cuma nggak cukup jadi saya biar cukup untuk kehidupan, cukup ya. Tapi kalau yang lebih itu ya kita harus punya usaha tambahan. Ingat rekan-rekan, besok saya akan membuat 2 macam adonan. Yang pertama adonan halus, komposisinya 3 daging beku, 4 daging ayam. Yang kedua adonan urat, komposisinya 7 urat, 7 kilo ya, 7 kilo urat, 7 kilo daging ayam, 1 kilo daging segar, 1 kilo daging beku. Apakah harus dengan daging paha, daging lamosir? Tidak harus. Kita lihat segmen pasar yang kita tuju. Kalau segmen pasar atas, ya tentunya menginginkan yang rasa enak, boleh kita pakai daging itu. Karena harganya biasanya kita dengan dengan daging-daging yang biasa itu selisih 10-20 ribu per kilonya. Yang penting kita pilih daging yang tidak ada lemaknya, daging murni gitu, untuk dicampur dengan ayam. Kalau sampai kita udah dagingnya berlemak, terus kita campurannya ayam, nggak masuk. Sekali lagi, ini untuk membuat bakso dengan range harga 10 sampai dengan 13 ribu ya. Karena kita bilang tadi cara mudah memulai usaha bakso dengan mudah, murah, dan cepat. Makanya untuk bakso juga saya kasih tips yang murah. Kita segmen pasar bawah.
kenapa sih? Jawabannya salah satunya adalah satu, ya kita kalau datang pagi itu mendapatkan daging yang bagus ya, karena di pasar itu kan pembeli daging nggak cuma kita gitu loh, ada pedagang atau penjual nasi padang, ada pedagang sop dan pedagang bakso juga banyak. Kalau kita datang pagi itu kita akan mendapat daging yang bagus. Yang kedua, untuk menjaga rantai dingin, karena adonan bakso itu kalau terkena panas terlalu lama ya artinya nggak bagus. Kenapa? Karena daging itu kan media tumbuh bakteri yang sangat bagus ya. Kalau terlalu lama di luar dengan suhu yang di atas normal, suhu panas ya artinya bakteri tumbuh ya. Tumbuh nanti bikin bakso jadi nggak bisa hasilnya itu pecah, tidak bisa bulat, terus retak-retak dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, kita kan belum tahu nih komposisi bumbu yang pas, komposisi es batunya warung giling, terus caranya gimana? Pokoknya besok pagi atau pada waktu beli daging belilah sesuai yang saya arahkan, yaitu untuk halus 3 kilo daging beku, 4 kilo ayam. Untuk adonan urat itu 1 segar, 1 beku, 7 urat dan 7 ayam. Setelah kita dapat daging, kita langsung pergi aja ke tukang giling. Cari tukang giling yang rame Berarti kalau rame kan dia gilingannya bagus. Kita bilang aja ke tukang dagingnya, ke tukang gilingnya, mohon maaf, ke tukang giling ya, Bang, saya mau giling nih, untuk adonan halusnya ada 7 kilo daging, untuk adonan uratnya ada 7 kilo urat dan 9 kilo daging. Nanti abangnya dia akan menakar bumbu-bumbunya. Jadi untuk tukang giling yang sudah senior itu dia paham betul berapa sih komposisi bumbu yang harus dikasih, bawang putihnya berapa, bawang gorengnya berapa, ladanya berapa, garamnya berapa. Mereka udah paham betul, udah hatam lah. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir dengan hal tersebut ya. Sekali lagi, ini tips buat pemula untuk memulai usaha bakso dengan mudah, murah, dan cepat gitu. Sekali lagi ya, metode ini tuh metode memulai usaha bakso dengan murah, mudah, dan cepat ya. Cepat, bukan berarti ngawur gitu loh. Kalau ingin nanti belajar tentang komposisi bumbu secara lebih akurat lagi sesuai dengan yang ingin kita, nanti ada session tersendiri. Nanti jangan bentar ini kok ngawur asal ngurus ke tukang gilingnya ya. Karena memang metode praktisnya itu. Kalau nanti harus belajar komposisi yang akurat dan sebagainya kan tidak cukup 1-2 jam, 1-2-3 hari atau 1-2 minggu. Saya juga menemukan komposisi bakso yang saya jual sekarang ini, bukan yang saya ajarkan ini ya, tapi yang saya jual itu juga bertahun-tahun, sekitar 5 tahun baru menemukan komposisi sesuai dengan yang saya inginkan itu. Itu pun sampai sekarang pun saya setiap saat melakukan riset dan development. Dan sekali lagi ini cara cepatnya itu, cara instannya. Oke rekan-rekan, ini udah pagi hari, kurang lebih 3:30, ini masih gelap. Saya mau melanjutkan pergi ke pasar untuk membeli daging terus menggiling jadi adonan bakso. Oke rekan-rekan, ini kita udah sampai di pasar Cilengsi ya. Suasana pasar 3:30 pagi ya, kayak gini nih, masih sepi. Ini di atas toko daging ya, penjual-penjual daging. Kita cari tempat parkir dulu. Nanti setelah nemu tempat parkir kita langsung ke penjual atau pedagang daging bekas langganan saya dulu. Mudah-mudahan masih kenal, tapi ya masih lah, orang kita masih komunikasi kok, sering WA-WA gitu. Saat ini saya sudah di penjual daging langganan saya. Ini namanya Edi, langganan saya 10 tahun yang lalu. Saya masih kenal. Ini suaranya kalau di pasar sangat berisik ya, jadi kurang jelas. Intinya saya pesen daging sesuai dengan rencana semalam.
dari sini saya akan langsung ke tukang giling ya. Ini tukang giling juga ke tukang giling langganan saya 10 tahun yang lalu. Ini juga ada dagingnya nih. Saya mau ke tukang giling. Jadi kalau di pasar lumayan ribet ya. Abang tukang ayamnya langganan saya 10 tahun yang lalu. Sekali lagi seperti kita rekan-rekan ketahui, di pasar ini cukup crowded dan cukup bising juga, jadi kalau mau jelasin itu agak-agak suaranya nggak kedengeran. Intinya di pasar itu menjalankan apa yang sudah kita rencanakan semalam. Rekan-rekan, ayamnya sudah dapat. Jadi ayamnya kita campur dengan daging sapinya sesuai dengan komposisi yang saya jelasin malam. Setelah kita campur jadi satu, kita kasihin ke tukang gilingnya aja. Kemudian kita bilang, Bang, kita giling urat nih, total 16 kilo. Satu lagi yang halusnya total 7 kilo. Kita cukup seperti itu biar tukang gilingnya nanti yang meracik bumbunya. Sekali lagi ini untuk mudah, murah dan cepat untuk pemula ya. Ini udah dicampur, kita serahkan dagingnya ke tukang giling, abang itu. Ini bumbu-bumbunya